السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واهتدى بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبهذه الآية أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat dan karunia yang sudah Allah limpah curahkan kepada kita semua. Hanya syukur kita kepada-Nya lah yang akan menjadikan nikmat dan karunia yang sudah Allah beri kepada kita akan semakin bertambah. Salawat berserta salam terhatur kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan terbaik dalam kehidupan ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan akan menjelang datang, maka semakin dekatnya bulan suci Ramadan menjadi sangat penting bagi kita untuk membuat persiapan agar supaya bulan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, agar supaya apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan kita pada tahun ini menjadi amalan-amalan yang semakin berkualitas, sehingga apa yang kita lakukan di Ramadan kita di tahun ini akan menjadi kesempatan yang terbaik bagi kita untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu, untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita layak untuk menjadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkait dengan upaya kita untuk menjadikan Ramadan kita di tahun ini menjadi semakin berkualitas, paling tidak kita bisa melihatnya dari 3 hal. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, agar supaya apa yang kita lakukan dan setiap apa saja yang kita lakukan betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah setiap kita melihat kembali ke dalam diri kita, apakah kita dalam kehidupan ini betul-betul menjadikan Allah di atas segalanya atau tidak. Kalau kita ingin agar ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita, kalau kita ingin agar supaya Allah menghindarkan kita dari siksa nerakanya, agar supaya Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh, maka meluruskan niat adalah tugas kita yang paling utama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan apa saja yang kita lakukan itu akan dinilai, akan ditimbang berdasarkan niat apa saja yang ada di dalam diri kita. Dan setiap orang memiliki motif, memiliki niatannya sendiri-sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini adalah makhluk yang memiliki hasrat dan keinginan. Kita adalah makhluk yang memiliki banyak sekali mimpi dan harapan. Kalaulah kita ingin agar supaya apa saja yang kita lakukan, kalau kita ingin Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, maka menjadikan Allah di atas segala-galanya adalah menjadi tugas kita yang sangat penting. Kalau kita melihat dan menelisik sejarah di masa lalu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama salafus salih, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka tidak ada yang ada dalam diri mereka itu kecuali menyiapkan diri mereka menghadap kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai majelis ilmu, mereka para ulama yang biasanya menyediakan waktu untuk mengajarkan ilmu mereka kepada kaum muslimin yang lain, mereka tutup majelis ilmu tersebut, mereka siapkan diri mereka untuk beribadah, untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya. Maka di dalam kisah kita kemudian kita dapatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan itu sampai 60 kali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang sedemikian itu tentu akan menjadi sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak jelas apa tujuannya. Ketika kita menjadikan Allah di atas segala-galanya, sesulit apapun pekerjaan dia akan menjadi mudah. Kalau kita ingin menjadikan Allah, kalau kita menjadikan Allah di atas segala-galanya, maka setiap amalan yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mengupayakannya dengan sekuat mungkin. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita cermati apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat di malam-malam hari, terlebih lagi di malam Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai kaki beliau bengkak. Kenapa bengkak? Di dalam riwayat lain kemudian dijelaskan, di dalam satu rakaat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, membaca surat setelah Al-Fatihah itu. Kalau pertama beliau baca Al-Baqarah, kemudian setelah itu beliau baca surat An-Nisa, karena dulu urutannya itu An-Nisa dulu baru Ali Imran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sampai kurang lebih 4 juz atau bahkan 5 juz di dalam satu kali rakaat. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan kalau sekiranya tidak ada sesuatu yang sangat besar untuk diharapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menjadikan Allah di atas segala-galanya. Hendaknya lah mimpi terbesar kita di dalam kehidupan ini. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendidik generasi muda. Pada saat itu salah seorang sahabat yang muda, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai anak muda, kata Nabi, hiduplah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing. Kenapa seperti orang asing? Kampung halaman kita bukan di dunia ini. Kampung halaman kita nanti dalam kehidupan negeri akhirat.
tempat kita untuk beristirahat dengan nyaman bukan di dunia ini, nanti di dalam kehidupan negeri akhirat. Maka capek lelahnya kita dalam kehidupan dunia ini adalah langkah upaya yang semestinya harus kita persembahkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau tetap sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita menginginkan agar supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik, maka pastikanlah kita menjadikan Allah di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, agar supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik, maka hendaknya lah kita berusaha menyelaraskan waktu kita, keseharian kita, aktivitas kita dalam hidup ini, menyesuaikan, menyelaraskan dengan segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki berbagai macam aktivitas, memiliki berbagai macam mimpi, memiliki berbagai macam harapan. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang memang betul-betul menjadikan Allah di atas segala-galanya, seorang muslim yang ingin menjadi tetangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya lah dia memasukkan semua hal yang ada dalam kehidupannya ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini ada rasa senang. Pada saat kita senang, maka bagaimana caranya agar supaya senangnya kita ini dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki rasa susah. Bagaimana caranya pada saat susah itu kita mendapatkan ridhonya Allah, kita mendapatkan ampunannya Allah, kita mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirahnya. Susah, senang, ingin ini, ingin itu, ingin rumah, ingin istri yang salehah, ingin anak-anak yang saleh, ingin memiliki berbagai macam harta. Keinginan-keinginan ini di dalam Islam tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ajarkan kepada kita, hendaknya lah kita jadikan segala keinginan yang ada dalam diri kita ini dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam ini secara totalitas. Kita di bulan Ramadan, terlebih lagi sekarang kita berada di lokasi pasar, pusat bisnis, maka di tempat ini, maka segala macam aktivitas yang berkaitan dengan hasrat dan keinginan di sini berkumpul. Pada saat itu, bagaimana kita mengelola hasrat kita? Terlebih lagi pada saat itu kita berada di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya kita mengelola hasrat dan keinginan kita pada saat itu kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh keberkahan. Kita ingin rahmat dan keberkahan itu sampai